Halo guys, berjumpa lagi bersama kami yang cuma mau beritahu. Virus COVID-19 atau virus corona menjadi sebuah pembahasan hangat di seluruh dunia. Nah, kali ini kami akan membahasnya dan juga mau memberitahu tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Tetapi, sebelum itu mohon di-subscribe ya dan di-like untuk bersama mengembangkan channel ini, serta di-share bila video ini bermanfaat. Kita masuk pada pembahasan. COVID-19 pertama kali muncul di Provinsi Hubei, Kota Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019. Orang-orang yang pertama kali terinfeksi virus ini mengalami peradangan paru atau pneumonia. Virus ini dapat ditularkan secara langsung maupun tak langsung melalui cairan tubuh ketika yang terinfeksi batuk atau bersin. Ditularkan secara langsung adalah ketika ada seorang yang terjangkit corona lalu bersentuhan. Ingat, cuma bersentuhan melalui bersalaman atau dengan menyentuh bagian tubuh. Lalu orang yang disentuh itu menyentuh bagian tubuhnya seperti mata, hidung, mulut, sehingga membuat virus itu masuk ke dalam tubuhnya. Ditularkan secara tidak langsung adalah ketika orang yang terinfeksi corona berjalan di tempat-tempat umum dan menyentuh gagang pintu tempat duduk dan fasilitas umum lainnya. Lalu datang orang lain yang belum terinfeksi dan menyentuh bagian-bagian fasilitas umum yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi tersebut dan menyentuh bagian tubuhnya seperti mata, hidung, mulut, sehingga ia pun menjadi tertular. Karena virus ini bergerak dalam diam, maka lebih baik kita berdiam diri untuk menekan laju penyebarannya. Demi diri kita sendiri, demi orang terdekat yang kita kasihi, dan demi orang-orang lainnya di sekitar kita. Selain itu, ada beberapa hal yang juga harus kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Berikut yang harus kita lakukan. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. Salah satu cara menjaga kebersihan adalah dengan mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Bagaimana dengan hand sanitizer? Bisa saja dipakai bila jauh dari tempat cuci tangan, saat kesulitan mencari air bersih ataupun saat berpergian. Namun, yang lebih efektif dalam membunuh kuman dan virus adalah dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir daripada hand sanitizer. Cara berikutnya adalah dengan mengganti baju dan mandi setelah di rumah, setelah pulang kerja ataupun beraktivitas dari luar rumah. Kedua, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Ingat, penyebaran virus ini bisa secara langsung dan tak langsung. Virus dapat masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi, jangan sentuh bagian itu sembarangan ya. Ketiga, berada di rumah jika sakit. Jika Anda sedang sakit, usahakan untuk tetap berada di rumah kecuali untuk mendapat perawatan medis. Periksakan kondisi Anda pada dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut, dan juga menggunakan masker untuk mengurangi penularan kepada orang lain. Jika dalam kondisi batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung. Keempat, bersihkan dan disinfeksi. Bersihkan dan disinfeksi permukaan benda-benda yang Anda sentuh setiap hari. Benda-benda tersebut seperti meja, gagang pintu, telepon, saklar lampu, keyboard, keran, dan bak cuci hingga toilet. Kelima, jaga imunitas tubuh. Daya tahan tubuh yang lemah akan membuat virus menyerang tubuh lebih mudah. Agar imunitas tetap terjaga, perlu berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi
makanan bergizi, dan air putih, serta harus tidur yang cukup. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah menghindari stres, karena stres dapat mengurangi imunitas tubuh. Dan yang terakhir, lakukan social distance. Social distance adalah suatu keadaan di mana seorang diwajibkan untuk menjaga jarak dan menghindari kontak fisik agar menghentikan atau memperlambat penyebaran infeksi penyakit menular seperti COVID-19. Caranya adalah untuk tetap tinggal di rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat banyak berkumpulnya massa dan menjauhi keramaian. Jadi, untuk belajar dan berkegiatan dilakukanlah di rumah. Tidak berpergian jika hal tersebut tidak mendesak. Demikianlah cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, tetapi kita harus tetap waspada. Karena jika virus ini dibiarkan dan dianggap remeh, maka ia akan semakin melonjak. Masing-masing kita ada perannya. Dokter dan tenaga medis perannya merawat pasien terinfeksi supaya sembuh. Pemerintah perannya mengatur dan membuat kebijakan, sedangkan kita perannya menjaga diri agar tidak terkontaminasi dan tidak membuat orang lain terinfeksi virus corona ini. Kita harus percaya bahwa wabah corona dapat kita lalui bersama asalkan kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan bersama. Mari bersama kita lawan corona.